Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi di podcast Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bersama saya, Anggun Sinta Dewi. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulas terkait dengan evaluasi kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025. Nah, meski tidak berada di dalam tahapan pemilu atau pemilihan, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan, penanganan laporan, serta penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi tahapan demokrasi selanjutnya. Melalui podcast ini, kami ingin berbagi refleksi, capaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung demi mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Nah, sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kami telah bersama dengan narasumber dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfa. Selamat siang Ibu Ulfa. Selamat siang Mbak Anggun. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun cuaca di Temanggung ini lagi ekstrim ya. Betul. Apalagi di rumah saya ini anginnya begitu kenceng. Ternyata sempat turun ke kantor ternyata nggak begitu kenceng sih. Kalau di rumah saya begitu kenceng, cuacanya begitu ekstrim lah ya. Ekstrim ya Bu. Ya, tapi alhamdulillah selalu diberi kesehatan ya. Ya alhamdulillah. Kalau kita lihat kabupaten yang lain sekarang ini kan banyak yang lagi banjir ya, Jepara, Demak, Kudus. Ya. Nah, kita bersyukur sajalah. Semoga selalu aman dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Bu Ulfa, sebelumnya apakah Bu Ulfa mau menyapa sahabat Bawaslu dulu di podcast kali ini? Silahkan. Oke. Selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selamat mengikuti podcast kita. Kita akan mempublikasikan hasil kinerja kita selama tahun 2025. Semoga sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Kita aja. Baik Bu Ulfa, jadi kita mulai dari gambaran umumnya dulu ya Bu. Jadi meskipun tahun 2025 lalu merupakan tahun yang merupakan non-tahapan pemilu ataupun pemilihan, gimana sih secara umum gambaran dari kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya untuk Divisi Penanganan Pelanggaran itu sepanjang tahun 2025 kemarin? Ya, meskipun Divisi Penanganan Pelanggaran ini kan fungsi-fungsinya itu lebih menonjolnya pada saat tahapannya, karena kita memang bertugas untuk menangani ataupun menyelesaikan pelanggaran pemilu ataupun pilkada. Akan tapi kita juga ada amanah dan undang-undang bahwa kita harus berkewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, sehingga kita tetap melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Kita juga tidak berhenti di situ, kita juga mengembangkan dengan beberapa kegiatan. Kita mengisi yang mana isinya misalkan di P2P ya, kita menjadi fasilitator ataupun menjadi narsum ya. Kita juga mengisi materi tentang penanganan pelanggaran, terus mekanismenya seperti apa, dan juga kita mengembangkan pengawas partisipatif lewat jalur Saka Adiasta Pemilu. Di situ kita juga memberikan edukasi tentang penanganan pelanggaran. Nah, setelah itu kita juga meningkatkan kapasitas bagi internal Bawaslu sendiri, karena memang ketika kita rehat maka kegiatan-kegiatan kita itu meningkatkan kapasitas mereka. Juga kita meningkatkan dengan konsolidasi dengan pihak eksternal, seperti itu Mbak Anggun. Baik Bu, kemudian selama tahun 2025 kemarin, kegiatan apa saja sih yang dilakukan terutama di Divisi Penanganan Pelanggaran itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat berkaca di tahun 2025 itu lumayan banyak juga ya, meskipun kita di tengah
derita atau jeratan efisiensi. Ya, kita berada di tengah jeratan atau derita efisiensi ya. Tapi kita dituntut untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita seperti pengembangan pengawasan partisipatif. Tapi untuk khusus kita di jajaran Kodim Penanganan Pelanggaran ini, kita sudah melakukan yang pertama ketika puasa ya, kita juga melakukan ngabuburit, kita membagikan atau share tentang edukasi penanganan pelanggaran, terus terkait dengan publikasi selama kita di 2024 menjalankan atau fungsi-fungsi penanganan pelanggaran seperti pengawasan kampanye seperti itu. Yang kedua kita juga sharing knowledge ya, sharing knowledge dengan jajaran internal. Setiap bulan kita melaksanakan sharing knowledge ya, dari mana kita membedah beberapa perbawaslu seperti itu. Kita juga melakukan publikasi jika ada undang-undang ataupun perbawaslu baru terkait dengan penanganan pelanggaran seperti itu ya. Terus kita juga melakukan pemeliharaan dokumen-dokumen penanganan pelanggaran selama 2024. Terus kita tetap melakukan pemeliharaan seperti itu. Terus kita melakukan pengumpulan DIM ya, DIM untuk informasi publik seperti itu, dan juga distribusi dan pengumpulan kembali dari mana hasil-hasil pengawasan atau kehumasan dari masing-masing divisi kepada kita ya, karena kita kan selain penanganan juga data informasi. Dengan demikian sebenarnya kita juga nggak berhenti, meskipun tidak ada tahapan, kita tetap bekerja, kerja pengawasan, kerja dokumentasi, kerja pelayanan publik itu tetap jalan seperti itu, Mbak Gun. Seperti contoh pada tahun 2025 kemarin kita juga sempat bikin ILM ya. Iya juga ya. Masyarakat itu, ya. Saya juga lupa ya. Kita kan dari PP sendiri kan membuat 2 ILM ya terkait. Terus kita juga lupa saja. Jadi kemarin kan kita juga terkait dengan simulasi penanganan pelanggaran. Juga kita melakukan membuat kajian atau bedah kasus seperti itu ya. Jadi memang sudah menjadi program kita setiap bulan itu paling harus ada 1 kegiatan atau 2 kegiatan untuk mengisi kekosongan kita, karena ilmu meskipun kalau mungkin banyak yang beranggapan bahwa sekarang setelah tahapan ini kan adalah waktunya istirahat. Akan tapi ketika kita itu benar-benar rest, benar-benar istirahat, itu kan akan mengumpulkan otak kita ya. Jadi memang harusnya tetap diasah kembali dengan kita buka-buka kembali, kita pelajari kembali, bahkan kalau bisa dengan simulasi untuk jajaran internal Bawaslu, sehingga besok itu ketika masuk tahapan kita sudah tidak begitu kayak babak alas lagi gitu ya. Tapi mereka juga sudah siap seperti itu. Kesiapan jajaran internal harus kita siapkan dari sekarang. Oh gitu. Nah, untuk tantangan utama pada masa non-tahapan kemarin itu apa, Bu? Kalau tantangan itu sih sebenarnya menjaga ritme kerja kita. Karena yang dulu memang ketika tahapan itu kita bahkan tidur saja menjadi momen yang sangat langka. Terus kalau masuk pada tahapan ini berarti kita itu menjaga ritme agar kita tetap semangat, itu aja sebenarnya. Menjaga tetap semangat, tetap produktif, meskipun di tahap efisiensi ini kita tetap harus produktif. Kita tetap menyebarkan informasi terkait edukasi demokrasi, edukasi terkait dengan pengawasan seperti itu. Yang kedua, selain ritme dari jajaran internal kita, yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Jadi meskipun masyarakat ini kita tahu bahwa Bawaslu saat ini juga tidak dalam tahapan, tapi harapan kita masyarakat itu tetap berpartisipasi aktif ya. Seperti kita terjun ke sekolah-sekolah saat ini. Saat ini harusnya pihak sekolah ketika ada kesempatan, mereka juga memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa bekerja sama. Karena memang jalur-jalur yang kita tempuh saat ini kan misalkan Bawaslu Go to School, Bawaslu Go to Campus. Nah, ini menjadi
tantangan tersendiri, karena yang pertama memang ya tidak ada anggaran, terus yang kedua memang Bawaslu sendiri saat ini lagi harus mengencangkan ikat pinggangnya, sehingga dengan perbatasan atau keterbatasan anggaran tersebut harusnya tidak mengurangi semangat kita, seperti itu saja. Baik Bu, kalau untuk upaya peningkatan dari kapasitas jajaran pengawas di Bawaslu Kabupaten Temanggung itu seperti apa Bu yang kita perlu tingkatkan lagi? Ya, yang perlu kita tingkatkan ya, sebenarnya kan kita sudah dari 2025 itu kita kan sudah, yang pertama itu sudah sering sharing knowledge, kita juga sudah sering, selain sharing knowledge juga kita mengadakan simulasi penerimaan laporan, simulasi bagaimana ketika ada permohonan informasi publik, itu kan sebenarnya sudah kita laksanakan semuanya. Nah, untuk meningkatkan tentu hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan kemarin jangan ditinggalkan. Artinya kita tetap melakukan apa yang kemarin sudah kita lakukan dan itu berjalan dengan baik. Misalkan dengan sharing knowledge, dengan pembuatan kajian, terus diskusi internal, ini harus kita tingkatkan dan besok juga harus dilaksanakan, bahkan kalau bisa lebih sering, sehingga di 2027 akhir ataupun di 2028 kita sudah siap nih ya. Ibaratnya saja kalau besok itu mau tempur, kita sudah amunisi itu sudah kita siapkan dari sekarang. Iya betul. Kemudian untuk sejauh mana sih pada masa non-tahapan ini kita manfaatkan sebagai bagian dari kesiapan untuk menghadapi pemilu di masa yang akan datang? Tentu masing-masing gini ya Mbak, jadi tentu masing-masing divisi itu mempunyai kinerja masing-masing, mempunyai tugas pokok masing-masing. Akan tetapi tentu jalannya pun tidak boleh sendiri-sendiri. Artinya misalkan Mbak Anggun sebagai staf PP, tapi Mbak Anggun juga harus tahu bagaimana ilmu-ilmu pengawasan. Dengan demikian program-program atau acara-acara atau kegiatan-kegiatan dari masing-masing divisi ini harus kita ikuti semua dan harus kita jajaki semua, sehingga kita ketika tahapan besok kita semua sudah siap. Misalkan ya untuk yang penerimaan laporan tidak hanya Mbak Anggun dan Mbak Rizka atau Mas Adi saja, mungkin dari staf pengawasan ataupun kehumasan ataupun staf sengketa juga, mereka juga harus paham. Jadi di sini mungkin pemanfaatan ataupun bagaimana kiat-kiat untuk menyiapkan bagian dari kesiapan pemilu ke depan, kita harus semua belajar. Artinya meskipun kita tidak ada tahapan, justru ini harus dimanfaatkan sebagai waktu untuk terus mengasah pengetahuan kita. Jangan sampai waktu istirahat ini malah kita akhirnya jadi malas-malesan. Jangan sampai, tapi tetap mengasah dengan makin belajar seperti itu. Karena kalau kita tidak sering-sering buka, itu akan lupa kembali, lupa. Meskipun memang penyakitnya manusia itu lupa ya. Iya betul. Terutama saya juga gampang short memory. Oh begitu ya. Lupa ya. Berarti harus sering-sering buka gitu ya. Iya betul. Berarti banyak sekali ya Bu kegiatan yang sebenarnya sudah kita lakukan pada tahun 2025 lalu, terutama untuk meningkatkan kapasitas dari SDM itu sendiri ya Bu. Iya. Dan di luar sana tuh banyak yang berpikiran kalau Bawaslu tuh kerjanya hanya waktu tahapan saja. Ternyata enggak ya Bu. Enggak. Terutama untuk di kehumasan, kemudian di SDM-nya, kita pasti akan terus selalu berevaluasi, kemudian meningkatkan kapasitas, gitu ya Bu. Sebagai penutup nih Bu, apa pesan dan harapan dari Bu Ulfa itu sendiri kepada masyarakat meskipun sekarang ini tidak berada pada tahapan pemilu atau pemilihan? Sebenarnya kita kalau pesan ya untuk masyarakat ini tidak hanya masyarakat tapi untuk jajaran kita tetap kita harus tingkatkan kinerja kita evaluasi kembali, kita tingkatkan manakala yang baik kita ambil dan kita tingkatkan lagi. Tapi untuk masyarakat, saya harapannya kepada masyarakat agar selalu aktif dan menjadi bagian pengawasan partisipatif. Bila mana besok ada pelanggaran di dalam masyarakat, maka mereka tidak segan-segan atau tidak ragu-ragu untuk melapor ke Bawaslu Kabupaten
Kabupaten Temanggung. Setidaknya misalkan mereka tidak lapor, paling tidak mereka memberikan informasi. Jadi bisa kita jadikan sebagai informasi awal. Meskipun mereka kadang ya memang kita harus menyadari bahwa kadang masyarakat pun takut seperti itu. Maka jadikanlah informasi awal. Tapi informasi awal pun jadilah masyarakat yang cerdas. Artinya tidak hanya jarine seperti itu, akan tetapi dilengkapi dengan beberapa dokumen atau bukti-bukti seperti itu. Nah, kepada masyarakat, pokoknya jangan ragu untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Jadilah pemilih yang cerdas, masyarakat yang berintegritas untuk demokrasi yang berkeadilan, yang berjujur dan berkeadilan serta berintegritas dan satu lagi bermartabat seperti itu ya. Baik, nah untuk sahabat Bawaslu jangan takut untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran di sekitar kita. Kita juga harus berperan aktif dalam pengawasan, tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, tapi masyarakat pun juga bisa ikut mengawasi. Baik, terima kasih Bu Ulfa untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kita sudah mengevaluasi kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 2025 ya Bu. Semoga di tahun 2026 ini kita lebih produktif lagi dan lebih baik lagi. Siap. Baik, untuk sahabat Bawaslu, demikian pembahasan kita pada episode kali ini terkait dengan evaluasi kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025. Meskipun berada pada non-tahapan pemilu atau pemilihan, Bawaslu Kabupaten Temanggung tetap menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, dan penguatan kesiapsiagaan dari kelembagaan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan berintegritas. Nah, kami juga mengajak masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terus berperan aktif dalam pengawasan. Apabila di kemudian hari menemukan dugaan pelanggaran, jangan ragu untuk lapor ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Nah, terima kasih atas perhatiannya sahabat Bawaslu. Terus ikuti podcast Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung di episode berikutnya untuk mendapatkan informasi dan diskusi menarik lainnya. Saya Anggun Sinta Dewi pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.